Di dasar laut yang tenang, tersembunyi rahasia yang nyaris terlupakan oleh waktu. Bukan sekedar batu, bukan sekedar reruntuhan, tapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih purba, dan mungkin bukan berasal dari dunia kita. Sebuah kota yang terkubur di dasar laut, bukan karena bencana alam biasa, tetapi karena sesuatu yang lebih kelam, lebih purba, dan lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Inilah kisah tentang Monumen Yonaguni, sebuah peradaban yang hilang, atau penjara kuno bagi sesuatu yang tak pernah boleh dibebaskan. Tahun 1986, seorang penyelam asal Jepang bernama Kihachiro Aratake sedang menjelajahi perairan selatan Pulau Yonaguni, Jepang. Di kedalaman sekitar 25 meter, ia melihat struktur raksasa seperti tangga batu, terukir, simetris, dan sempurna. Struktur misterius itu memicu perdebatan selama puluhan tahun. Ada yang percaya itu adalah formasi alami akibat erosi, tapi yang lain yakin ini adalah sisa-sisa kota kuno yang tenggelam, atau sebuah peradaban yang lenyap ribuan tahun lalu, jauh sebelum sejarah resmi mengenal bangsa-bangsa maju seperti saat sekarang. Sejumlah penyelam melaporkan pengalaman aneh saat mereka berada di sekitar situs tersebut. Kompas berputar liar dengan sendirinya, suara-suara bisikan tak jelas, hingga perasaan seolah-olah sedang diawasi. Salah satu dari penyelam itu bahkan mengaku melihat bayangan, seperti sosok manusia berdiri di antara reruntuhan selama beberapa detik, lalu menghilang. Bentuk bangunan itu menyerupai sebuah piramida dan jalan raya, bahkan mirip sebuah altar ibadah dari sebuah sekte kuno. Namun, ada yang percaya bahwa Yonaguni adalah bagian dari benua yang hilang, seperti Lemuria atau bahkan Atlantis. Teori lain lebih mengerikan bahwa peradaban kuno itu tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan, karena mereka menyimpan pengetahuan dan kekuatan yang bisa membahayakan dunia. Ditemukan ukiran-ukiran batu yang samar di beberapa bagian monumen itu. Ada yang menyerupai wajah raksasa. Ada pula simbol-simbol asing yang tak bisa diidentifikasi, seolah menyampaikan pesan atau peringatan. Sebuah tim arkeolog yang pernah menyelam ke situs itu mengaku, perasaan di dalam sana seperti berada di makam yang belum pernah dibuka. Sunyi, dingin, menekan. Seolah sesuatu di bawah laut itu masih hidup dan menunggu. Ataukah ini adalah pintu gerbang menuju sebuah peradaban purba yang ditenggelamkan dengan sengaja karena mereka menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibangkitkan? Kita mungkin tak akan pernah tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, ada sesuatu yang sangat tua dan sangat jelas yang tertidur di dasar laut Jepang, dan mungkin ia sedang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Struktur itu kini dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Kadang, sejarah bukanlah sesuatu yang ditulis di buku, tapi sesuatu yang dikubur. Dan seharusnya tidak pernah ditemukan. Tahun 1986, Pulau Yonaguni, Jepang, seorang instruktur selam bernama Kihachiro Aratake sedang menyelam rutin di pesisir barat daya pulau kecil itu. Awalnya, laut tampak biasa, tenang, sunyi. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh muncul di dasar laut itu. Di kedalaman 25 meter, ia melihat struktur batu raksasa. Terlihat seperti tangga, namun setiap pijakannya
terlalu sempurna. Bahkan ada jalur sempit yang menyerupai lorong dengan dinding vertikal. Ini bukan sekedar batu karang. Bentuknya menyerupai kota yang terkubur di bawah laut. Aratake kembali ke permukaan dengan tubuh yang menggigil, tapi bukan karena dingin, melainkan ia mendengar suara bisikan yang menyuruhnya menjauh dari tempat itu. Namun, manusia selalu haus akan misteri. Beberapa minggu kemudian, sekelompok penyelam dan peneliti dari Jepang dan luar negeri datang untuk menyelidiki kebenaran dari hal itu. Kamera bawah air diturunkan, dan saat kamera itu menyusuri bangunan tersebut, semakin banyak hal aneh yang terekam kamera. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Benar apa fakta yang terekam kamera bawah laut itu? Namun, ada bagian seperti piramida datar, jalan berbentuk lebar, ruangan kecil yang terekam, bahkan ada semacam panggung atau altar batu. Tempat itu dijuluki Monumen Yonaguni. Yang lebih membingungkan para peneliti, struktur itu diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun, lebih tua dari piramida Giza, dan bahkan lebih tua dari peradaban Mesopotamia. Sesuatu yang tidak tercatat dalam sejarah manusia, sesuatu yang dilupakan atau sengaja disembunyikan. Sejak penemuan itu, banyak ekspedisi dikirim ke lokasi tersebut. Namun, semakin dalam mereka menyelam, semakin banyak kejanggalan yang terjadi. Seorang penyelam veteran melaporkan bahwa kompas dan alat navigasinya tiba-tiba rusak total saat mendekati pusat struktur itu. Suhu air berubah drastis. Ia mendengar suara-suara aneh di dalam helm selamnya, seperti bisikan seolah berasal dari balik dinding batu itu. "Kau tidak seharusnya di sini. Kembalilah." Dia belum bangkit. Suara-suara itu membuatnya panik, dan ia keluar dari tempat itu dan bergegas naik ke permukaan. Setelahnya, ia menolak untuk kembali menyelam, bahkan meninggalkan pekerjaan itu selamanya. Salah satu kamera drone bawah air yang menyusuri lorong-lorong batu sempit itu. Kamera itu mengalami gangguan sinyal, tapi sebelum kamera tersebut mati, kamera itu sempat merekam sesuatu. Bayangan hitam bergerak cepat di antara pilar-pilar, seolah ada sesuatu atau seseorang yang masih hidup di bawah sana. Salah satu peneliti menyatakan bahwa bentuk struktur itu menyerupai tempat ritual, bukan sekedar pemukiman biasa. Tampak berbentuk sebuah altar. Ada pahatan batu mirip simbol bintang, lingkaran, bahkan wajah raksasa yang terlihat mengerang. Setelah penemuan itu, warga setempat mulai menghubungkannya dengan legenda kuno, sebuah kota yang ditelan laut karena kesombongan dan keserakahan warganya terhadap para dewa. Konon, penduduk kota itu melakukan sesuatu yang terlarang, membangkitkan sesuatu dari dalam bumi yang tidak seharusnya dibangkitkan. Karena kemurkaan para dewa, akhirnya laut itu dijadikan sebagai hukuman dan menelan mereka hidup-hidup. Seiringnya waktu, para ilmuwan mulai berselisih paham. Ada yang bersikeras mengatakan bahwa struktur itu adalah formasi alam biasa, hanya kebetulan terlihat simetris, yang akhirnya berbentuk seperti itu. Tapi mereka yang telah menyelam ke dalam sana mengatakan hal yang berbeda. Mereka membantah soal itu. Mereka merasakan sesuatu, bukan rasa takut biasa, tapi tekanan, seperti diawasi. Beberapa bahkan mengaku mengalami mimpi buruk berhari-hari setelah kembali dari sana. Dalam mimpi itu, mereka melihat orang-orang tanpa wajah berjalan dalam air, ritual-ritual aneh di bawah cahaya bulan,
dengan korban manusia di atas batu datar. Suara nyanyian yang tak berbahasa, tapi terasa sangat kuno, dan satu nama yang terus muncul dalam mimpi mereka, yaitu kata Mu. Satu tim penyelam yang berani menyusuri terowongan sempit menemukan ukiran batu yang tak bisa dijelaskan, mirip simbol mata dengan jejak darah mengalir ke bawah. Di sekelilingnya ada bentuk seperti tubuh manusia yang sedang bersujud. Beberapa penyelam mengaku mendengar suara-suara misterius di bawah laut itu. Bukan suara air atau mesin, tapi bisikan. Kadang terdengar seperti bahasa asing, kadang terdengar seperti ratapan. Salah satu penyelam menceritakan pengalamannya. Saat ia masuk ke lorong sempit itu, semua tiba-tiba sunyi. Cahaya senter yang terang menyala, berubah menjadi redup, dan ia melihat sesuatu berdiri di ujung lorong yang sempit itu, tinggi, kurus, tak bergerak, lalu menghilang. Ada juga yang kehilangan arah. Kompas dan peralatan elektronik berhenti bekerja. Beberapa bahkan keluar dari air dengan luka memar, padahal mereka tak pernah menabrak apapun. Salah satu rekaman drone bawah laut memperlihatkan bayangan besar melintas di belakang kamera, gambar kabur. Tapi jelas, bukan ikan. Tim arkeolog mencoba meneliti hal tersebut lebih jauh. Namun, yang mereka temukan bukanlah jawaban, melainkan peringatan. Warga lokal mulai mengaitkan Yonaguni dengan legenda kuno tentang sebuah kota yang ditelan oleh laut sebagai kutukan. Dulu, katanya, kota itu dipimpin oleh penguasa sombong yang mengabaikan peringatan langit. Mereka membangun kuil besar, menyembah kekuatan yang tak dikenal, dan membangkitkan sesuatu dari dalam bumi. Suatu malam, gempa besar mengguncang kota itu. Laut naik, badai datang, dan kota itu hilang dari muka bumi. Namun, para tetua setempat percaya bahwa kota itu tidak mati, tetapi hanya dikubur dalam laut. Seorang nelayan tua mengaku bahwa ia pernah melihat cahaya merah dari bawah laut pada malam hari, seperti nyala api dari kedalaman. Katanya, itu bukan cahaya biasa, itu mata. Mata yang sudah lama tertutup dan kini terbuka lagi. Setelah temuan itu beredar di masyarakat, teori pun mulai bermunculan. Beberapa ilmuwan ekstrem percaya bahwa Yonaguni bukan dibangun oleh manusia, melainkan oleh makhluk pramanusia, spesies cerdas yang hidup jauh sebelum Homo sapiens dan menguasai teknologi yang tak kita pahami. Mereka menyebutnya arsitek pertama. Mereka membangun struktur serupa di tempat-tempat penuh misteri di seluruh dunia, seperti segitiga Bermuda, Antartika, bahkan reruntuhan bawah tanah di Turki. Beberapa bentuk ukiran di Yonaguni bahkan identik dengan simbol-simbol kuno yang ditemukan di Amerika Selatan, padahal benua itu ribuan kilometer jauhnya. Seorang ilmuwan yang ikut menyelam pada tahun 2001 mengaku bahwa di bagian paling dalam mereka menemukan ruangan tertutup batu. Dindingnya dihiasi simbol mata, dan di tengah ruangan itu terdapat struktur menyerupai sarkofagus. Tapi tidak ada yang berani membukanya. Namun, setelah ekspedisi itu berlalu, beberapa anggota tim mengalami mimpi buruk terus-menerus. Mereka bermimpi berada di ruangan gelap, dikelilingi air, dan suara-suara aneh seperti bisikan dari puluhan bisikan. Satu demi satu dari mereka menghilang dari publik. Beberapa meninggal secara misterius. Yang tersisa hanya catatan kecil yang tertulis dengan nada tangan bergetar. Dalam tulisan itu mengatakan, "Kami tidak membuka kota itu,
Tapi kota itu telah membukakan dirinya kepada kami. Dan sekarang, dia tahu kita masih ada. Kini, pemerintah Jepang tidak secara resmi mengakui bahwa Monumen Yonaguni itu sebagai situs arkeolog tidak ada perlindungan, tidak ada pengakuan. Mungkin mereka tahu bahwa lebih baik membiarkan sesuatu tetap terkubur. Karena Yonaguni bukan sekedar reruntuhan. Ia adalah tanda bahwa kita bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Tempat itu mungkin bukan kota, tapi penjara, dan yang dikurung di dalamnya mungkin telah terbangun. Apa jadinya jika semua yang kita ketahui tentang sejarah ternyata salah, bahwa manusia bukanlah makhluk pertama yang membangun kota, bukan pula yang pertama menguasai teknologi, dan bahkan bukan satu-satunya makhluk cerdas yang pernah menghuni bumi? Misteri Yonaguni membawa kita ke ambang pertanyaan itu, bukan hanya tentang sebuah kota yang tenggelam, tapi tentang apa yang sebenarnya pernah hidup di bumi sebelum kita. Dan disinilah kita mulai masuk ke dalam wilayah paling kelam, paling gila, dan paling tabu dari semua teori. Bentuk struktur di dasar laut Yonaguni terlalu presisi untuk dikatakan alami. Dinding batu setinggi gedung, tangga masif, jalanan lurus sempurna, dan sudut-sudut tajam, nyaris geometris. Jika ini bukan buatan manusia, lalu siapa? Selain itu, beberapa peneliti independen berani menyuarakan hipotesis terlarang bahwa bangunan itu dibuat oleh peradaban pramanusia, makhluk cerdas yang hidup sebelum Homo sapiens muncul, atau mungkin bahkan berasal dari luar bumi. Sebuah tim penelitian Jepang tahun 2002 mencoba memetakan medan magnet di sekitar Monumen Yonaguni. Hasilnya mengejutkan. Ada gangguan elektromagnetik yang muncul hanya saat penyelaman dilakukan saat bulan purnama. Beberapa alat sonar menunjukkan adanya getaran berulang di bagian terdalam struktur, seolah ada sesuatu yang berdenyut dari dalam batu. Seorang ilmuwan fisika kuantum bernama Profesor Shiro Tanaka pernah menyebut bahwa Yonaguni sebagai resonator energi bawah laut bukan bangunan mati, tapi alat aktif yang mungkin dulu digunakan untuk membuka semacam portal, untuk memanggil sesuatu atau menyegel sesuatu agar tidak keluar. Beberapa ukiran yang ditemukan di permukaan batu Yonaguni memperlihatkan bentuk bintang yang bersudut, lingkaran dalam lingkaran, dan mata besar dengan celah vertikal. Namun, simbol yang sama juga ditemukan di reruntuhan kuno di Peru dan Mesopotamia. Lalu, apa hubungannya? Teori ekstrim pun mengatakan bahwa semua simbol ini adalah bahasa universal, bukan dari bumi, tapi dari makhluk asing yang pernah datang ke planet ini, bukan untuk menyerang, tapi untuk meninggalkan jejak. Dan kota seperti Yonaguni yang tenggelam ini adalah penanda bahwa itu adalah rumah mereka. Dalam dokumen yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi, disebutkan bahwa Yonaguni mungkin bukan kota, tapi penjara raksasa yang menyerupai sebuah segel atau pagar. Yang dimaksud dari segel atau pagar adalah sebuah sistem kuno untuk mengurung sesuatu di bawah dasar laut, misalnya makhluk, entitas, atau lainnya. Teori ini semakin diperkuat dengan ditemukannya ruangan bawah yang tertutup rapat dengan batu besar berbentuk persegi 6. Batu itu memancarkan suara aneh saat dipukul, seperti gema logam. Di dalam ruang itu, sonar mendeteksi adanya struktur sarkofagus yang berukuran raksasa, tapi tak pernah ada penyelam yang berani membuka, bahkan mendekatinya. Banyak penyelam dan peneliti yang turun ke monumen itu. Lalu,
mereka mengalami halusinasi, mimpi buruk, bahkan gejala depresi berat. Mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbicara langsung ke dalam kepala mereka. Beberapa bahkan mengaku merasa seolah waktu melambat di dalam lorong-lorong batu itu. Suara detak jantung menjadi gema, lampu menyala lebih terang, lalu redup seperti ditelan bayangan. Dan yang paling menyeramkan adalah saat mereka keluar dari laut. Mereka membawa bau-bau logam seperti darah dan tidak hilang berhari-hari. Kadang, tidak semua reruntuhan adalah warisan, tidak semua simbol adalah pesan, dan tidak semua kota adalah tempat tinggal. Beberapa tempat dibangun untuk menahan sesuatu, dan Yonaguni mungkin adalah penjara terakhir.